Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PKTV. Saat ini saya sudah berada di area mangrove, yaitu tempat TMMD Kodim 0908 Kota Bontang berlangsung. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Majen TNI Muhammad Muhyiddin Esos, yaitu dari Mabes TNI, ya begitu ya Pak ya. Baik, kalau dari Mabes TNI sendiri dengan TMMD ini sendiri, seperti apa sih Pak evaluasi yang sudah diketahui sampai saat ini? Ya, syukur alhamdulillah bahwa untuk khususnya Angkatan Darat kita melaksanakan TMMD sudah ke 128. Betul. Salah satunya di Kota Bontang di Kodim 0908. Ya. Tadi sasarannya ada beberapa, tadi ada masalah pembuatan jalan, kemudian juga ada rehab rumah tidak layak huni, ada pemboran sumber mata air 5 titik, kemudian juga tadi ada rehab madrasah dan jembatan, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan yang non fisik ya. Tadi ada lomba-lomba, kemudian juga ada penyuluhan. Ini dimaksudkan agar TNI dekat dengan masyarakat dan juga membantu pemerintah daerah membangun wilayah yang selama ini tidak bisa terjangkau. Kemudian salah satu titik yang non fisik kita laksanakan yaitu penanaman hutan mangrove. Di sini ada 4.000 batang yang ditanam dan syukur alhamdulillah Forkopimda Kota Bontang ini sangat mendukung. Jadi di sini tadi terlibat banyak unsur baik dari kepolisian, dari Angkatan Laut, kemudian juga dari perusahaan yang ada ikut berpartisipasi. Jadi mudah-mudahan ke depan dengan adanya penanaman pohon mangrove ini bisa dijaga. Tidak hanya seremonial penanaman, tetapi berkelanjutan sehingga ekosistem di wilayah sini bisa ikut terjaga. Karena kalau misalnya dengan adanya penanaman pohon mangrove yang kita lihat di sini, ini sudah sangat bagus. Nah, mudah-mudahan ini bisa mengimbangi lah, sehingga di sini tidak ada lagi lahan terbuka, sehingga mengurangi kemungkinan abrasi. Betul. Oke, baik. Itu kan kalau dari sisi non fisik. Bagaimana kalau yang fisik sendiri, Pak Muhyiddin? Kalau untuk fisik, kami lihat tadi seperti tadi pembangunan jalan, kemudian jembatan, itu kan memang di sini tidak terisolir 100 murni ya, tidak 100% murni terisolir. Tetapi membantu melancarkan perekonomian masyarakat dan juga lalu lintas barang masyarakat. Kalau tadi kita lihat ada yang jembatannya sudah rubuh, kita perbaiki dan kita bangun ulang. Nah, mudah-mudahan ini bisa memberikan kemudahan kepada masyarakat. Kemudian juga ada tadi seperti program Bapak Kasat untuk sumber air bersih di 5 titik. Memang di sini air banyak, tetapi kan tidak layak konsumsi. Betul. Nah, diharapkan dengan adanya pembangunan sumber air ini bisa membantu masyarakat memperoleh akses mendapatkan sumber air bersih secara lebih mudah di lingkungan masing-masing. Oke, baik. Kalau sesuai dengan tema kita kali ini, TMMD ke-128, yakni temanya satukan langkah membangun negeri dari desa. Seperti apa sih Pak? Ya, jadi kita kan harus melihat bahwa masyarakat itu berada di desa. Nah, otomatis kita harus membantu mereka supaya jangan sampai mereka kehidupan ya berputar di desa, tetapi juga bisa membawa hasil bumi ke luar, kemudian juga membantu masyarakat juga untuk mobilitas, karena kan masyarakat desa sekarang sudah banyak yang bekerja di kota. Betul. Nah, itu supaya mereka itu dimudahkan. Tadi jalan memang tidak terlalu panjang, tapi kalau saya lihat tadi di situ daerah rawa, gitu. Oke, baik, saya ke Pak Wakil Wali Kota Bontang, Pak Agus Haris. Bagaimana tanggapan dari pemerintah sendiri terkait adanya TMMD? Ya, pemerintah Kota Bontang tentu sangat berterima kasih kepada Pak Jenderal bersama dengan Dandim 0908 dengan adanya TMMD ini. Beberapa program pembangunan kita sudah dilaksanakan TNI. Nah, ini pasti sangat membantu masyarakat. Ini adalah sebuah kolaborasi yang sangat strategis, di mana kita tahu bahwa TNI Kodim adalah penanggung jawab teritorial. Nah, salah satu aspek di dalamnya adalah bagaimana lingkungan juga ada di dalamnya. Masuk penanaman mangrove 4.000 sore hari ini insya Allah akan menjadi warisan anak-anak cucu kita. Nah, tadi saya sampaikan pesan Ibu Wali Kota Bontang bahwa mangrove ini adalah penjaga abrasi, dan sekaligus kalau
kalau mangrove itu tsunami pun bisa dia urai, bisa dia pecah ombaknya. Iya. Kalau kena, makanya sangat penting karena Bontang ini kan lebih luas lautnya daripada daratan. Betul. 70% laut, Kota Bontang ini 30% darat. Darat. Nah, sehingga apa yang dilaksanakan TNI pada sore hari ini sangat baik karena ya kita tahu Kota Bontang harus kita jaga ekosistem lautnya, ekonomi hijau kita harus jaga, salah satunya hari ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Jenderal dengan kegiatan TNI hari sore hari ini. Oke, baik, terima kasih kepada Pak Mudin sudah meluangkan waktunya dan juga Pak Wakil Wali Kota Bontang. Semoga TMMD 128 di Kota Bontang ini berjalan lancar dan sesuai Amin. target, Pak ya. Amin. Baik, terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV? Saat ini saya sedang berada di program TMMD ke-128 Kodim 0908 Kota Bontang, dan bahagia sekali saat ini saya sudah bersama dengan Dandim 0908 Kota Bontang, Bapak Letkol Infantri Ardiansyah. Ya, apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, kabar baik, sehat. Sehat ya, Pak ya, Bu. baik. Kegiatannya lagi cek-cek ini Pak ya? Iya Bu, kita rutinitas ngecek progres kegiatan TMMD ke-128 tahun 2026 ini. Baik, Pak, ini kan lokasinya sekarang kita ada di Jalan Kerikil 7 ya, Iya. di Kota Bontang. Seperti apa Pak progres saat ini Pak? Baik Bu, untuk progres ini kita sudah 75%, tinggal semenisasi dari pasang fondasi kanan kiri, kemudian Iya. penimbunan. Saat ini sudah terakhir untuk semenisasi jalan. Untuk jalan sendiri ada 453 meter yang harus Oke. kita laksanakan semenisasi. Oke, baik, dari lokasi kita ini Pak, nanti akan tembus kemana ini Pak? Oh baik Bu, untuk lokasi ini kita tembusnya dari Kerikil 7 ini sepanjang 453 meter. Iya. Dari sini kita sampai arah ke kanan sana. Ini terbagi 4 segmen sebenarnya. Oh gitu. Jadi di sini kemudian ada 3 segmen juga di sebelah sana yang kita kerjakan juga. Kerjakan juga. Iya, semuanya sama, fondasi, kemudian penimbunan, dan timbunannya ini mungkin sedikit berat karena tingginya 1,20 meter, sehingga memerlukan waktu. Nah ini kan juga terkendala terkait dengan banjir rob, tapi tidak ada masalah bagi kami. Nah, kita juga melaksanakan kegiatan di luar jam kerja efektif sehingga bisa tercapai dengan waktu yang ada yang kita siapkan dari program TMMD ini. Oke, baik. Pak, kalau melihat saat ini sudah ke hari keberapa untuk pengerjaan di Kerikil 7 ini Pak? Baik Bu, kita pekerjaannya 1 bulan. Ini Ya. tinggal sekarang tanggal 12, nanti penutupan tanggal 21, kita kurang lebih 9 hari lagi. Itu apakah ditarget harus selesai atau memang akan diperpanjang juga? Kami maksimalkan harus selesai. Harus selesai ya, Siap. tanggal 21. 21 penutupan, oke. dan sudah clear semuanya 100% seluruh pekerjaan. Oke, baik Pak, yang di Kerikil 7 ini kan sasaran utama ya? Sasaran utama. Nah, seperti apa yang sasaran-sasaran lain, apakah hanya fokus di sini saja? Tidak Bu, program kegiatan TMMD ini ada namanya kita sasaran utama, sasaran fisik. Yang pertama ini adalah seminisasi jalan yang paling terakhir dengan panjang tadi kami sampaikan 453 meter. Kemudian kita ada namanya sasaran tambahan. Nah sasaran tambahan ini ada fisik dan non fisik juga. Oke. Nah sasaran fisik untuk sasaran tambahan kita ada membuat sumur bor air bersih, itu program Bapak Kasat, memang harus kita laksanakan seluruh Indonesia. Ada 5 titik yang kita buat di wilayah Kodim 0908 Bontang ini. Iya. Kemudian yang kedua kita ada RTLH, rumah tidak layak huni, bagi betul-betul membutuhkan tempat itu ada 4 titik yang kita buat Iya. di kegiatan TMMD juga ini. Kemudian kita ada kegiatan MCK, ada 5 titik di wilayah teritorial kita juga.
kemudian ada pembangunan jembatan Ya. yang kemarin bersama dengan Pak Wairjenat kita tinjau, termasuk Yang di Kampung Mas Darling ya, Pak, Kampung ya? Mas Darling, betul, Ibu. Ya. Nah, di situ ada jembatan dan kemarin juga ya saat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yang Oke. merasakan langsung dampak yang sudah kita lakukan. Kemudian sasaran-sasaran non fisik juga ada, kita buat penyuluhan-penyuluhan, kemudian pembekalan baik kepada anak sekolah, kemudian masyarakat maupun ibu-ibu terkait dengan masalah kesehatan, kemudian penyakit tidak menular, kemudian wawasan kebangsaan kepada anak sekolah, kemudian bahaya media sosial, kemudian bahaya terkait dengan penggunaan media sosial atau judi online, termasuk terkait dengan bahaya narkoba. Kita gunakan dari dinas yang memberikan pengarahan sesuai dengan bidangnya, kemudian dari kepolisian, kemudian dari dinas-dinas terkait, dan kita pun juga TNI membuat sosialisasi rekrutmen TNI agar masyarakat juga antusias dan untuk masuk prajurit jadi anggota TNI begitu. Kemudian kegiatan-kegiatan sasaran kita ini banyak non fisik, termasuk kami laksanakan juga ada non fisik kreatif yang saat ini berjalan juga, ada lomba voli, lomba basket, dan kemarin juga ada lomba domino kita, sehingga semua masyarakat, kemudian kelompok maupun orang tua ikut merasakan terkait dengan TMMD 128 ini bahwa semuanya dilibatkan, baik bekerja maupun pengarahan atau sosialisasi, bahkan lomba-lomba, mereka juga sangat antusias. Begitu. Oke, baik. Berarti sangat kompleks sekali Pak ya untuk kegiatan TMMD ini ya. Untuk personil sendiri Pak, dari Kodim sendiri menurunkan berapa orang, dan dari satuan sendiri juga ada berapa Pak? Oh ya Bu, terkait dengan personil ini kita kalau terbentuk dari Satgas ada 150 personil. Ya. Nah 100 personil ini ada TNI, TNI itu ada Angkatan Laut juga, kemudian ada polisi dan ada dari institusi yang ada. Kemudian juga masyarakat kita libatkan. Nah, dari masyarakat ini lebih daripada 150 sebenarnya, karena masyarakat juga merasa memiliki tempat ini. Betul. Nah, mereka juga antusias untuk membantu terkait dengan program kita TMMD ini. Oke, baik Pak Dandim, kalau kita lihat bahwa tadi pagi ini kita juga sempat ngobrol juga dengan Pak Mejen TNI, Pak Mejen Muhammad Muhyiddin, Pak. Beliau kan juga sudah turun langsung nih Pak. Nah, bagaimana dengan tanggapan dari Bapak sendiri atas evaluasi maupun pengawasan dari beliau? Ya, dengan kehadirannya beliau, kami pertama pastinya termotivasi. Dan kami pasti semangat seluruh anggota bahwa dari Mabes Angkatan Darat, Wairjen TNI Angkatan Darat datang melihat langsung dan mengevaluasi kegiatan kita. Mungkin ada kekurangan sehingga hasil ini, progres ini bisa berjalan baik dan lancar. Gitu. Oke, baik, dari beliau pun juga tanggapannya bagus Pak ya, sudah turun langsung. Sangat bagus Bu tanggapan beliau, dan beliau juga langsung menyaksikan di lokasi dan sempat melaksanakan kegiatan penanaman mangrove sejumlah 4.000 titik dengan kita secara simbolis di Taman Mangrove di Kota Bontang. Beliaunya sangat antusias karena yang mangrove juga bagian daripada menjaga ekosistem di wilayah khususnya Kota Bontang gitu. Oke, baik Pak, dengan melihat program fisik maupun non fisik di Kota Bontang kan juga banyak cuaca maupun dari material sendiri, seperti apa sih Pak? Apakah ada kendala sejauh ini Pak? Ya, kalau kendala sih pasti ada. Material mungkin di wilayah Kota Bontang agak sedikit memang sulit termasuk dengan cuaca, tetapi bagi kami namanya sudah kalau perintah harus memang kita laksanakan, kita tuntaskan, itu kewajiban kami bagaimana caranya bisa terselesaikan dengan baik. Jadi mau cuaca tadi kami sampaikan, ya kita bekerja di luar daripada jam kerja sehingga tercapai waktu yang kita disiapkan. Oke, oh berarti tidak ada jam khusus ya Pak ya? Bisa sampai lembur sampai pagi juga ini Pak? Kalau lembur pasti ada. Kita laksanakan lembur, istirahat anggota personil ini setelah sebelum sholat maghrib sampai sholat isya, setelah itu lanjut. Khususnya mungkin juga pelaksanaan ini saminisasi, ya termasuk tadi malam juga anggota lembur sampai jam
10 gitu. Oke, demi TMMD ini Pak. Demi ya? TMMD, Lancar. untuk Kota Bontang juga. Betul. Baik Pak, jika kita melihat banyak kegiatan yang dilakukan dalam program TMMD ini sendiri Pak, bagaimana peran media sendiri Pak di Kota Bontang? Antusiasnya seperti apa nih Pak? Kalau masyarakatnya pun sudah antusias nih ya, seperti apa Pak? Ya alhamdulillah Bu, saya juga sangat bangga dan bersyukur untuk media di wilayah Kota Bontang ini, dan memang saya secara pribadi lebih senang dengan media lokal, supaya bahwa media lokal ini tahu bahwa daerahnya juga terangkat, wilayahnya ini bisa dunia di luar selain Bontang sendiri bisa tahu karena melalui media yang harus ini. Makanya saya sampaikan ya sangat bangga dengan media-media lokal, dan kami juga memang sengaja untuk media lokal, sehingga bahwa media lokal ini punya kemampuan memang lebih daripada yang lain yang memang perlu diekspos, dan di luar pun, di luar Kota Bontang, di luar Kaltim, bahkan seluruh Indonesia bisa mengetahui bahwa media lokal Bontang ini sangat baik dan memang cukup bisa mendapat apresiasi di dunia media sosial gitu. Oke, baik Pak, bagaimana harapannya Pak dengan kegiatan TMMD ini nanti Pak? Kan tinggal 1 mingguan kurang lebih ya, ini ya dari penutupan nanti seperti apa? Ya harapannya semuanya berjalan baik dan lancar. Intinya kita selalu berdoa mana yang terbaik harus dilaksanakan untuk kegiatan-kegiatan ini, dan mudah-mudahan selalu berkelanjutan. Kemudian hubungan kita semuanya, baik masyarakat, TNI Polri yang ada, termasuk media, ya itulah mitra atau rekan kita semuanya. Karena marilah kita bekerja, itu adalah niat sebagai ibadah supaya kita mendapat pahala. Oke. Baik, terima kasih Pak Ardiansyah sudah meluangkan waktu. Semoga kegiatan TMMD ini nanti bisa berjalan lancar dan sukses dan sesuai target. Amin, Pak amin. Ardiansyah ya. Baik, terima kasih. Sehat selalu Pak. Amin, makasih Bu. Baik pemirsa, demikian obrolan saya dengan Dandim 0908 Kota Bontang, Bapak Letkol Infantri Ardiansyah, dan kita doakan semoga program TMMD ke-128 ini bisa berjalan lancar dan sesuai target. Dan saya Terah Matalita undur diri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TMMD ke-128 tahun 2026. Satukan langkah membangun negeri dan desa. Yeay.